Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang heat engine atau mesin kalor. Ya, mesin kalor. Nah, apa itu mesin kalor? Mesin kalor itu adalah suatu alat atau suatu mesin yang merubah heat menjadi work. Yang merubah kalor menjadi kerja. Nah, apa contoh dari mesin kalor? Itu adalah contohnya adalah PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Nah, sesuai pembahasan kita tentang hukum termodinamika bahwa suatu proses itu mempunyai arah. Nah, mari kita lihat gambar berikut ini. Di sini dikatakan bahwa jika suatu air diaduk atau diberi kerja, ya dalam hal ini adalah kerja poros, maka suatu saat air ini akan temperaturnya itu akan naik. Nah, sehingga kalau temperatur air ini naik dan temperaturnya lebih tinggi dari lingkungan, maka akan terjadi perpindahan kalor atau ada kalor yang akan keluar dari sistem dari air ini menuju lingkungannya. Nah, itu. Jadi sesuai dengan hukum kedua termodinamika, proses ini itu bisa terjadi. Nah, bagaimana kalau prosesnya itu dibalik? Ya, ini bisa terjadi. Bagaimana kalau prosesnya itu dibalik? Nah, kita akan memberi kalor ke air, apakah akan terjadi kerja poros? Ya, akibat kita memberi panas pada air, apakah akan terjadi kerja poros? Ya, dalam hal ini poros ini berputar. Tentu tidak akan terjadi. Ya, karena ingat sekali lagi hukum kedua termodinamika. Ya, suatu proses itu akan terjadi jikalau memenuhi hukum ke-1 dan hukum kedua. Nah, ini tentu tidak bisa terjadi. Nah, kemudian untuk mewujudkan hal tersebut di atas, yang mustahil tadi, yang tidak bisa itu, maka manusia kemudian memutar otaknya bagaimana caranya agar bisa merubah heat itu menjadi kalor. Nah, kemudian untuk terjadinya hal tersebut, maka manusia membutuhkan alat atau menemukan suatu alat yang namanya heat engine, yaitu suatu mesin yang dapat merubah kalor menjadi kerja. Nah, skema daripada heat engine itu adalah seperti ini. Seperti gambar di sini. Ini adalah heat engine-nya. Dia menerima kalor dari source, kemudian sebagian kalor itu akan dirubah menjadi kerja, dan sebagian lagi itu dibuang berupa kalor, yaitu Q out. Nah, agar bisa
mewujudkan heat engine ini bisa merubah kalor menjadi kerja, maka dibutuhkan kerja yang lain atau W-in. Nah, untuk seperti yang dibilang tadi bahwa salah satu contoh heat engine itu adalah PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Nah, untuk pembangkit listrik tenaga uap, gambar skemanya itu adalah seperti ini. Di sini ada boiler, ya, kemudian ada turbin, kemudian ada kondensor, kemudian ada pompa. Pada boiler itu ada key-in atau tempat kalor itu masuk, ya, ke sistem ini, ke heat engine ini. Kemudian pada turbin itu adalah tempat di mana dihasilkan kerja dari poros, ya, atau way out di sini. Nah, kemudian alat yang lain yaitu kondensor, di mana tempatnya adalah untuk membuang kalor ke sink. Nah, kemudian di sini ada pompa, ya, di mana agar pompa ini bekerja maka dibutuhkan kerja poros, yaitu putaran poros. Nah, inilah heat engine. Nah, dari proses-proses yang terjadi pada boiler, pada turbin, pada kondensor, dan pada pompa, itu tidak bertentangan dengan hukum kedua termodinamika. Ya, pada boiler dibutuhkan panas, ya, dibutuhkan panas untuk memanaskan fluida kerja. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kalau fluida kerjanya itu sudah panas, maka tekanannya akan naik, ya, atau bisa berubah wujud, ya, bisa berubah wujud menjadi uap. Uap itu punya tekanan yang tinggi, kemudian itu tekanan yang tinggi itu dimanfaatkan turbin. Ya, uap panas tersebut bisa memutar turbin, sehingga dari putaran turbin itu menghasilkan kerja poros, yaitu poros yang berputar. Nah, kemudian uap-uap panas yang keluar dari turbin tersebut kemudian didinginkan di kondensor. Nah, sehingga di situ terjadi kalor yang dibuang. Kalor dari uap itu dibuang. Ya, kalor dari uap itu dibuang. Nah, kalau sudah dia berubah wujud menjadi cair, maka kemudian itu dipompakan kembali oleh pompa menuju boiler lagi. Nah, agar bisa memompakan, maka pompa membutuhkan yang namanya kerja poros atau kerja elektrik, ya, kerja listrik di situ. Nah, proses-proses yang terjadi pada komponen-komponen tersebut itu tidak bertentangan dengan hukum kedua termodinamika. Walaupun, ya, heat engine itu, ya, pada pembahasan sebelumnya itu heat engine itu mustahil untuk dilakukan. Jadi merubah heat menjadi kerja poros itu tidak bisa. Tetapi dengan adanya heat engine, maka merubah kalor menjadi kerja itu mungkin terjadi. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, dikatakan bahwa fluida yang digunakan itu adalah yang disebut dengan fluida kerja, ya, yaitu berupa air. Ya, fluida kerjanya itu adalah berupa air. Jadi itu. Nah, kemudian dalam perkembangannya ada pemikiran bagaimana kalau sebagian dari kerja yang dihasilkan turbin, way out turbin tersebut, itu sebagian digunakan untuk memutar pompa. Ya, itu.
Nah, kalau sebagian dari way out turbin itu digunakan untuk menggerakkan pompa, maka gambar skemanya itu akan menjadi seperti ini. Ya, ini adalah sistemnya, ya, heat engine-nya. Nah, di sini ada key in-nya, ada way net out, ya. Kalau tadi way out saja, nah sekarang itu berubah menjadi way net out. Kemudian di sini ada key out di kondensor. Nah, di pompa itu sudah tidak ada lagi way in karena kerja yang dibutuhkan pompa itu sudah disuplai oleh turbin di sini. Ya, nah ingat ini di sini berubah menjadi way net out. Nah, di sini itu adalah way out, ya, yang besarnya adalah seperti ini. Nah, sebagian way out ini itu dikembalikan lagi ke sistem, ya, untuk menggerakkan pompa. Nah, sehingga yang bisa kerja dari turbin yang bisa digunakan itu sekarang menjadi way net out, ya, bukan way out lagi. Nah, berapa besar way net out? Way net out itu adalah way out dikurangi way in. Ya, ingat way in ini digunakan untuk menggerakkan pompa. Nah, sehingga secara keseluruhan, ya, gambar skemanya itu adalah seperti ini. Jadi ini adalah heat engine, ya. Di sini dia menerima kalor dari source berupa QH, kemudian di sini menghasilkan kerja dari heat engine ini menghasilkan kerja yaitu berupa way net out. Nah, kemudian ada sebagian kalornya itu kemudian dibuang ke sink. Ya, di sini adalah QL. Ya, karena dalam low temperatur. Di sini adalah sink, tempat untuk membuang kalor. Jadi seperti itu. Nah, di sini sudah tidak ada key-in-nya lagi. Nah, sesuai dengan hukum pertama, yaitu tentang hukum kekekalan energi, maka neraca energi, ya, neraca energi dari heat engine ini yang sudah dirubah interaksi energinya, ya, interaksi energinya, atau dalam hal ini sudah tidak ada way in-nya, ya. Nah, yang tinggal hanya key in, key out, dan way net out. Nah, sesuai dengan rumus neraca energinya, maka kemudian way net out itu diformulasikan, ya, atau dirumuskan menjadi way net out sama dengan key in dikurangi key out, ya, itu dengan dengan persamaan neraca energi, maka akan dihasilkan bahwa way net out itu adalah key in dikurangi dengan key out. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan dari way net out-nya, kemudian kita menghitung efisiensi daripada heat engine ini. Ya, persamaan umum dari efisiensi, ya, dalam hal ini adalah thermal efisiensi, adalah kerja yang dihasilkan atau energi yang dihasilkan dibagi dengan energi inputnya. Ya, energi yang dihasilkan dibagi dengan energi inputnya. Jadi itu rumus umum dari efisiensi. Nah, karena heat engine ini itu adalah menghasilkan energi berupa kerja poros, ya, kerja poros, maka yang sebagai pembilang di sini adalah network outputnya, ya. Kemudian yang sebagai penyebutnya di sini adalah key in-nya,
ya, key in-nya. Ya. Jadi itu. Nah, sehingga kalau kemudian kita kita teruskan, maka persamaan efisiensi itu adalah sama dengan W net out, ya, yang merupakan kerja yang dihasilkan oleh heat engine dibagi dengan kalor yang dibutuhkan, yaitu berupa key in di sini. Ya, itu adalah W net out dibagi key in. Nah, kalau kemudian diuraikan akan menjadi seperti ini. Karena W net out itu adalah key in dikurangi key out. Ya, itu. Key in min key out dibagi key in, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, mengenai heat engine, kemudian ada seorang pakar yang memberikan komentar tentang heat engine, yaitu pernyataan Kelvin Planck tentang heat engine, ya, tentang hukum kedua termodinamika. Nah, beliau mengatakan bahwa mustahil suatu alat yang beroperasi dengan siklus menerima kalor dari reservoir tunggal lalu memproduksi W net. Ya. Jadi mustahil sebuah heat engine, ya, yang menerima kalor dari source, ya, yang menerima kalor dari source itu semua kalor yang diterima itu dirubah menjadi kerja. Jadi itu pernyataan dari Kelvin Planck. Nah, kalau pernyataan ini kemudian dibuat gambar skemanya, maka akan menjadi seperti ini. Ya, jadi kalor yang ada di sini yang diterima oleh heat engine dari source itu semuanya itu dirubah menjadi kerja turbin. Ya, tanpa adanya kalor yang dibuang di sini. Jadi QL-nya itu sama dengan 0. Nah, ini adalah mustahil. Ya, mustahil. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana sebuah heat engine itu bisa bekerja tanpa ada kalor yang dibuang di kondensor? Maka uap air yang dihasilkan oleh turbin di sini itu tidak bisa dirubah menjadi air di sini. Kalau pernyataan tadi kita buatkan dibuatkan gambar skema, maka gambar skemanya itu akan menjadi seperti ini. Jadi di sini tidak ada kondensor, tempat membuang dari kalor, sebagian kalor yang diterima di sini di boiler. Jadi tidak ada. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah merupakan hal yang mustahil. Ya, merupakan hal yang mustahil. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.